Hidup gotong royong. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita bela bersama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat berkumpul di Rumah Cinta Dahlia, Kelurahan Sungai Selayur, Kecamatan Kalidoni. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai permainan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para pemain yang akan ikut bermain dalam simulasi pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Saya Ajeng sebagai fasilitator. Di sebelah kanan saya ada saudari Fani sebagai penulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada saudari Ani sebagai narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudari Dea sebagai pemain yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada saudari Tessa sebagai pemain kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada saudari Gita sebagai pemain ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir ada saudari Rina sebagai pemain keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sebelum kita memulai permainan pada hari ini, ada baiknya kita Bangsa kitanya aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya mereka. Marilah hai semua
yang berisi simulasi dan berbagai materi yang akan kita bahas pada diskusi hari ini. Yang kedua, kita memiliki kartu materi, di mana kartu materi ini berisi permasalahan yang akan kita bahas tentang pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Selanjutnya, kita memiliki kartu pesan, di mana kartu pesan ini berisi tentang pesan-pesan yang akan disampaikan oleh para pemain. Yang selanjutnya, saya memiliki kartu sanksi. Pemain akan memilih apakah pemain akan menjalankan sanksinya secara mandiri atau akan menjalankan sanksinya secara bersama-sama. Selanjutnya, kita memiliki nomor materi dan kita memiliki alat penentu langkah. Yang selanjutnya, kita memiliki buku pedoman. Yang selanjutnya ada buku penulis, nantinya akan berisi kesimpulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara daripada permainan simulasi pola asuh anak dan remaja di dalam keluarga. Yang pertama, pemain pertama akan memilih nomor materi secara acak, dan kemudian berdasarkan nomor tersebut, pemain pertama mengambil alat penentu langkah yang berupa kancing dan menjalankannya sesuai dengan nomor materi yang sudah dipilih. Selanjutnya, pemain pertama akan mengambil materi dan membacakan materi tersebut. Setelah itu, pemain pertama akan menyampaikan pendapatnya mengenai materi yang akan kita diskusikan. Nah, selanjutnya, pemain yang lainnya dan juga para penonton akan saya berikan kesempatan untuk menanggapi dan juga memberikan pendapatnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan mengembalikannya kembali kepada narasumber, di mana nantinya narasumber akan menjelaskan terlebih detail lagi mengenai pembahasan materi yang sudah dipilih oleh pemain yang pertama. Nah, sebelum kita memulai, waktu ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah waktu berdasarkan jam, dan yang kedua adalah waktu berdasarkan permainan berdasarkan putaran. Nah, baiklah, kita langsung saja mulai permainan kita pada hari ini. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada pemain pertama untuk mengambil nomor. Rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Yaitu lingkungan yang bagaimana yang dikatakan sehat. Menurut pendapat saya, lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang memiliki suasana yang aman, tertib, sopan, dan memiliki kegiatan yang bersifat positif dan juga memiliki manfaat. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada pemain yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, lingkungan yang dikatakan sehat itu adalah lingkungan yang aman dan tentram serta tata laksana kehidupannya. Di mana lingkungan yang sehat tersebut merupakan lingkungan yang sehat, bersih, aman, tentram, dan memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian kegiatan positif tersebut akan berpengaruh positif juga terhadap warga sekitar. Kembangkan koperasi. Baik, saya akan membacakan pesan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan informasi dan lingkungan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara Rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera. Yaitu landasan apakah yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pola asuh dengan pendidikan keagamaan dimulai sejak usia dini. Kepada pemain nomor 3, kami persilakan untuk menjawab. Menurut pendapat saya, landasan pola asuh dengan pendidikan keagamaan yang dilakukan sejak usia dini yaitu melakukan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Selanjutnya kepada para pemain dan juga para penonton, mungkin ada yang ingin menambahkan? Saya, Kepada pemain pertama, saya persilakan. menurut pendapat saya, landasan pola asuh tentang pendidikan keagamaan sejak usia dini itu dimulai dari orang tuanya, yaitu untuk mengajak si anak selalu sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di rumah masing-masing, dan juga diajak anak ke tempat pengajian seperti TPA, Taman Pendidikan Agama Islam. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Menurut saya adalah sikap yang dilandaskan dengan pendidikan agama, yaitu diterapkan untuk anak dari usia dini hingga remaja agar anak tersebut dapat membedakan antara sikap yang benar dan yang salah dan sikap yang buruk dan yang benar. Hayatilah dan Pemain nomor
urutan Pancasila. Bagaimana Saudara Wina? Apakah ingin dilaksanakan secara mandiri atau secara bersama-sama? Saya akan menjalankan sendiri saja. Oke, secara mandiri. Kami persilakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada penulis untuk menjelaskan rangkuman daripada permainan kita pada hari ini. Kepada Saudari Fani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang simulasi pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Bertempat di Rumah Cinta Dahlia, Kelurahan Sungai Selayu, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Tanggal 11 Oktober 2020. Waktu bermain pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dengan pemain Saudari Ade sebagai fasilitator, Saudari Ani sebagai narasumber, saya sendiri Fani sebagai penulis, Dea sebagai pemain pertama, Tessa sebagai pemain kedua, Gita sebagai pemain ketiga, dan Mina sebagai pemain keempat. Pemain pertama mendapat materi nomor 29. Lingkungan yang bagaimana yang dikatakan sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang aman, tertib, sopan, dan memiliki kegiatan positif dan bermanfaat, aman, dan tentram akan pelaksanaan kehidupannya. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang menjalankan norma-norma yang baik. Pemain kedua mendapatkan materi nomor 19 yang berisikan pesan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan informasi dan lingkungan, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pemain yang ketiga mendapatkan materi nomor 17. Landasan apa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pola asuh dengan pendidikan keagamaan dimulai usia sejak dini. Landasan yang perlu diperhatikan yaitu pendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai Pancasila sila pertama. Kedua, anak diajak sholat berjamaah, lalu dimasukkan ke dalam TK-TPA untuk belajar mengaji dan menanamkan sikap perilaku hidup berdasarkan ajaran agama, ramah tamah, berbakti, dan menghormati orang tua. Pemain keempat mendapatkan materi nomor 4 yang berisikan sanksi, yaitu menyebutkan urutan-urutan Pancasila. Sekian simpulan dari simulasi pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Fani yang sudah menyampaikan kesimpulan daripada permainan kita. Untuk menutup permainan kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai fasilitator memohon maaf kepada teman-teman dan juga para penonton apabila ada perbuatan dan perkataan yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.